Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, namun beberapa hal yang menurut saya sangat menarik kita lihat dari awal ceritanya. Dikatakan pada awal cerita ada seorang tuan yang sudah pagi-pagi benar mencari seorang pekerja, mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Kalau dilihat sebenarnya tuan ini sudah sangat murah hati. Pagi-pagi benar mencari orang untuk bekerja di kebun. Kalau kita lihat dari cerita ini, berarti seorang yang memang betul-betul mempedulikan orang-orang untuk dipekerjakan di tempat. Kita dengan mudah mengatakan dalam perumpamaan ini bahwa Tuhan ini boleh dikatakan Tuhan yang peduli kepada umatnya. Lalu pagi-pagi benar dia sudah mencari orang untuk bekerja. Lalu kemudian dia membuat kesepakatan sehari sedinar. Deal, lalu dia bekerja. Pastilah sejak awal sudah bahwa sehari sedinar itu adalah upah yang layak, yang pantas bagi seorang pekerja dalam sehari. Kalau sejak awal dia merasa ini tidak layak, tentu sudah kesepakatan itu tidak bisa diterima. Tapi karena sejak awal bahwa dia merasa, pekerja ini merasa satu hari sedinar itu sudah layak untuknya, bekerja di atas terik dan seterusnya, maka dia mau sepakat. Tapi tuan yang murah hati ini masih mencari terus. Dia pergi jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, menemukan orang-orang yang tidak ada memperhatikan. Maka dikatakan pada cerita yang terakhir, yang ketika dia menemukan keluar dari rumahnya jam 5, masih menemukan ada orang yang tidak bekerja. Kenapa kamu tidak bekerja? Tidak ada orang yang mengupahkan. Maka dia sudah pergilah ke kebun anggur. Sampai kemudian mereka selesai jam 6, lalu harus menerima upah. Pada orang yang pertama ada kesepakatan 1 dinar sehari. Tapi pada orang yang berikutnya tidak ada kesepakatan. Dia hanya dikatakan, aku akan memberimu apa yang layak menjadi bagian. Maka karena dia merasa sudah sangat bersyukur, berapapun diberi, dia akan terima nantinya. Maka dia pergi. Sadisnya cerita ini, ketika memberi upah, yang jam 5 ini dipanggil lebih dulu. Begitu mereka dapat 1 dinar, yang jam pagi-pagi benar tadi sudah bekerja, sudah wah, kalau dia saja 1 dinar, dihitungnya 1 jam 1 dinar, mulai 6. Wah, ini sudah jam 12, dapat lagi 1 dinar, saya yang dari pagi mungkin akan lebih besar. Tapi nyatanya tidak. Inilah salah satu rahasia yang tidak kita bisa mengerti kalau kita bawa dalam kehidupan kita. Rahasia Tuhan soal keadilan. Maka dalam bacaan yang pertama, rancanganku bukanlah rancanganmu, pikiranku bukanlah pikiranmu. Karena orang berpikir, kalau saya sudah bekerja lebih lama, bekerja lebih berat, harusnya pikiranku, saya mendapat lebih. Itu adil namanya. Tapi Tuhan beda dengan yang dipikirkan keadilan manusia. Sampai kemudian bagian yang terakhir, rupanya yang lebih dulu ini bersungut-sungut. Saudara-saudariku yang terkasih, seharusnya
kalau yang masuk lebih dulu ini sadar atas anugerah Tuhan, dia sampai bersungut-sungut. Sebab dia adalah orang yang pertama ditemukan oleh Tuhan ini. Sebenarnya itulah anugerah terbesar. Dia lebih dulu ditemukan daripada orang-orang yang kemudian ini. Tapi dia tidak melihat itu. Karena orang ditemukan lebih dulu harusnya bersyukur. Kalau kita boleh katakan sekarang, tidak ada yang memperhatikan. Dan kita ditemukan lebih dulu, mestinya dia lebih bersyukur. Tapi dia tidak melihat itu. Dalam pikirannya adalah bahwa orang ini selalu menerima lebih daripada saya. Maka mulailah muncul yang namanya iri hati. Maka Tuhan berkata, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tidakkah aku bebas memberikan kepada siapa? Aku harus memberikan milikku. Saudara-saudariku yang terkasih, menarik sekali kalau kita lihat peristiwa cerita dalam Injil ini, kalau kita lihat dalam kehidupan nyata kita. Ada banyak orang yang iri itu justru orang-orang yang lebih terberkati. Yang punya mobil banyak itu lebih sering iri daripada saya yang tidak punya mobil. Yang bisa tidur di kasur yang nyaman, itu lebih bisa sering iri daripada orang yang tidak punya kasur untuk tempat tidur. Bahkan kadang-kadang ada orang yang iri sama tukang satpam, sama orang-orang yang boleh dikatakan kurang beruntung. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang mau diwartakan kepada kita oleh Injil ini. Bahwa Allah yang punya semuanya, dia bebas memberikan apapun kepada siapapun sesuai dengan ukurannya Tuhan, bukan ukuran kita. Maka sangat menarik yang dikatakan dalam bacaan pertama. Rancanganku bukanlah rancangan, pikiranku bukanlah pikiran. Maka ketika kita melihat kehidupan kita, seperti pekerja yang awal ini, kalau dia memasukkan pikirannya dalam pikiran Tuhan, dia akan lebih bersyukur. Karena Tuhan sudah menemukan dia lebih awal daripada orang-orang yang kemudian. Tapi sayangnya, banyak orang tidak melihat itu. Banyak orang lebih bisa melihat apa yang dimiliki orang lain tanpa mensyukuri apa yang dimiliki. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, saya pernah menemukan seorang anak muda yang iri melihat orang yang hidungnya mancung. Lalu saya bilang, kenapa kamu iri? Wah, dia sangat beruntung Romo, bisa hidungnya mancung. Padahal tanpa disadari, yang tidak dimiliki oleh orang itu dia miliki. Kamu susah-susah mencari hidung mancung, dia juga susah-susah untuk mencari hidung yang pesek, saya bilang. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang mau diwartakan Tuhan juga kepada kita. Bahwa kita sebenarnya diberi oleh Allah sesuai dengan ukuran kita. Maka keadilan yang sesungguhnya yang dikatakan dalam Injil adalah, ambillah yang menjadi bagianmu. Jangan kehendaki yang tidak menjadi bagian. Itulah adil menurut Tuhan. Tidak harus sama, kamu diberi 10, dia diberi 10. Tapi apa yang menjadi bagianku itu yang harus saya ambil. Kalau saya dikaruniai yang demikian ini, kulit yang hitam, rambut yang keriting dan seterusnya, atau hidung yang pesek, itulah yang diberikan. Ambil yang menjadi bagian. Dan pergilah. Aku bebas memberikan milikku kepada siapa aku menghendaki lebih. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan sampai kita orang-orang yang sudah ditemukan Tuhan dari awal. Kita boleh dikatakan ditemukan Tuhan lebih dari awal. Karena mungkin kita sudah ditemukan Tuhan lewat baptisan sejak kita dari kecil. Ditemukan Tuhan lebih lama. Kita bisa menjadi orang-orang yang hilang, yang terbelakang. Karena kita tidak menyadari anugerah ini pertama-tama dalam hidup kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan sampai kita kemudian dalam hidup sibuk memikirkan apa yang tidak menjadi bagian kita.
Tapi sesungguhnya mari kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan. Itu sudah cukup menurut ukuran Tuhan, tidak menurut ukuran kita manusia.